Halo sahabat privat, ketemu lagi dengan kakak di Ayo Kita Privat. Nah, di video kali ini kakak akan membahas materi mengenai momen inersia. Materi kali ini akan kalian pelajari ketika kalian kelas 11 dan memasuki bab pertama mengenai dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegak. Nah, submateri ini akan kalian pelajari ketika kalian memasuki bab pertama banget nih. Jadi ketika kalian memasuki bab ke-1, materi yang akan kalian pelajari itu adalah momen inersia. Oke, kita lanjut aja ya ke materinya. Momen inersia adalah ukuran kelembaman suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Nanti untuk menentukan besarnya momen inersia, kita bisa mencari dengan menggunakan persamaan ini, di mana I sama dengan M dikali R pangkat 2. Nah, di sini I-nya itu adalah momen inersia, satuannya adalah kilogram kali meter pangkat 2, M-nya itu adalah massa, satuannya kilogram, dan R-nya itu adalah jari-jari atau meter. Nah, jadi semakin besarnya nilai inersia, maka benda itu akan semakin sulit untuk diputar. Gitu ya, sahabat privat. Nah, di sini sahabat privat harus tahu nih, benda dapat dikatakan berotasi ketika massa suatu benda tegak lurus terhadap porosnya. Jadi ketika kita mau mutar bendanya, ya, bendanya itu harus diputar dengan massa dan porosnya itu harus tegak lurus, baru benda itu baru bisa dikatakan berputar, ya, atau berotasi. Nah, di sini untuk menentukan momen inersia, nanti momen inersia itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya momen inersia partikel dan ada satu lagi. Nah, sekarang kita fokus ke momen inersia partikelnya dulu. Nah, momen inersia partikel kurang lebih seperti ini. Nanti di sini ada benda A, B, C, dan D, dan benda ini akan diputar terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Jadi kalau misalnya benda diputar terhadap sumbu X, kira-kira nanti yang berputar itu yang mana aja, ya? Dan benda kalau diputar terhadap sumbu, dan misalnya kalau benda diputar terhadap sumbu Y, nanti yang berputar yang mana aja. Nah, untuk mengetahuinya, kita bisa analisis nih. Ketika benda berputar terhadap sumbu Y, berarti nanti kira-kira yang berputar yang mana nih? Yang berputar itu adalah benda A dan B. Sehingga kalau misalnya kita mencari momen inersia terhadap sumbu Y, kita bisa menggunakan persamaan ini. Di mana MA dikali RA pangkat 2 ditambah MB dikali RB pangkat 2. Ini adalah benda yang berputar terhadap sumbu Y. Kalau seandainya benda berputar terhadap sumbu X, berarti nanti ya kan benda ini diputar nih sumbu X-nya, berarti nanti yang mutar itu adalah benda C dan benda D. Berarti nanti EX itu sama dengan MC dikali RC pangkat 2 ditambah MD dikali RD pangkat 2. Gitu ya, sahabat privat. Nah, supaya sahabat privat lebih mudah memahaminya, kakak punya contoh soal nih. Nah, misalnya di sini sahabat privat bisa perhatikan gambar yang ada di layar ini ya. Nah, jadi nanti ada 3 buah benda, nanti 3 buah benda ini akan diputar terhadap sumbu X dan sumbu Y. 3 buah bola disusun seperti gambar. Jika ketika ketiga bola memiliki massa yang sama, yaitu 2 kg, tentukan besar momen inersia pada poros X dan sumbu Y-nya berapa, gitu ya. Nah, berarti kalau kita mau ngerjain soal momen inersia terhadap masing-masing sumbu koordinat, kita cari tahu dulu nih, kira-kira benda yang berputar itu yang mana aja terhadap sumbunya. Misalnya momen inersia terhadap sumbu X. Ketika diputar terhadap sumbu X, berarti yang muter yang mana? Yang muter cuma yang C-nya aja, ya. Berarti kita bisa masukin persamaan IX sama dengan MC kali RC pangkat 2. Kita udah tahu nih kalau MC-nya itu adalah 2 kg. Cuma nanti yang menjadi permasalahannya adalah berapa sih besar si RC-nya. Nah, untuk mengetahui nilai RC-nya, kita tahu nih, dia kan diputar terhadap sumbu X. Nah, ini sumbu X, jarak sumbu X terhadap C-nya berapa? Nah, jaraknya ini nih, karena C itu harus tegak lurus terhadap sumbu X supaya bisa dikatakan berputar. Berarti IX itu sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2. Ya, RC jadi itu 3 ya. Jarak C terhadap sumbu X-nya, karena dia tuh harus tegak lurus. Berarti akan kita dapatkan IX itu sama dengan 18 kg kali meter pangkat 2. Ini adalah momen inersia terhadap sumbu X. Lalu kalau misalnya kita mau cari momen inersia terhadap sumbu Y, kalau kita mau cari momen inersia terhadap sumbu Y, kita ketika ini diputar, kira-kira nanti yang berputar itu mana aja nih benda yang berevolusi gitulah ya. Di sini yang berevolusi itu ada 3, ada A, ada B, dan ada C. C-nya ikut muter juga, gitu ya. Jadi nanti kita bisa buat persamaan Y-nya itu sama dengan
MA dikali RA pangkat 2 ditambah MB dikali RB pangkat 2 tambah MC kali RC pangkat 2. Ingat MA, MB sama MC sama. Tinggal kita cari jarak bendanya terhadap koordinat sumbu Y-nya. Nah, kita tahu nih kalau benda A ke sumbu Y jaraknya 4, benda B ke sumbu Y jaraknya 3, benda C ke sumbu Y itu jaraknya juga 4 meter. Berarti nanti Y-nya itu sama dengan 2 dikali 4 pangkat 2 tambah 2 kali 3 pangkat 2 tambah 2 kali 4 pangkat 2. Nanti sahabat privat, 3 kaliin aja nih. Y-nya itu sama dengan 32 tambah 18 tambah 32 sama dengan 82 kg meter pangkat 2. Nah, di sini bisa kita simpulkan nih, kalau benda ketika diputar terhadap sumbu Y akan lebih sulit diputar dibandingkan benda diputar terhadap sumbu X-nya. Gitu ya, sahabat privat. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih. Tadi ada momen inersia partikel, sekarang ada momen inersia pada benda tegar. Momen inersia. Nah, pada momen inersia benda tegar, kita tahu nih, kalau momen inersia menganggap partikel tersebut menyeluruh di setiap bagian benda. Jadi, setiap partikel itu mempunyai massa dan tentu saja memiliki jarak R dari suatu porosnya. Nah, biasanya kalau dalam momen inersia benda tegar, udah ada bendanya nih. Jadi setiap benda itu dianggap memiliki kemampuan untuk berputar, ya. Nah, biasanya kalau di sekolah nanti kalian tuh yang sering keluar tuh ini nih, batang silinder, ya, poros itu di pusat, batang silinder diputarnya di ujung porosnya, di ujung bendanya. Kalau ini di tengah-tengah, terus ada plat segi 4, ini jarang dipelajarin sih ya. Nah, ini sering nih, biasanya silinder berongga, silinder pejal, silinder tipis berongga, bola pejal, dan bola tipis berongga. Nah, kakak menyarankan kalian memahami nih, yang ini bisa diapalin ya. Jadi setiap benda ini memiliki inersia tersendiri, gitu ya. Ini adalah momen inersia yang sering dikeluarin nih ketika kalian belajar tentang momen inersia, gitu ya. Nah, di sini kita tahu juga nih, pada kasus tertentu momen inersia bisa digeser dari titik koordinat. Nah, sehingga dapat mengubah besarnya momen inersia. Gitu ya. Tadi misalnya diputarnya di tengah, tiba-tiba diputarnya di ujung. Pasti kan nanti ada pengaruh dong. Kira-kira bakal makin mudah yang mana nih ketika benda diputar di tengah atau benda diputar di ujung. Nah, untuk mencari besarnya momen inersia ketika misalnya ini di tengah dan diputar di ujung, kita bisa menggunakan persamaan ini, di mana IX sama dengan IP ditambah MX pangkat 2. Ini kasusnya kalau bendanya digeser terhadap sumbu X. Di mana IP-nya itu adalah momen inersia saat poros di pusat massa. IX sama dengan momen inersia jika poros digeser sejauh X dari pusat massa. M-nya itu adalah massa batang atau massa benda yang akan diputar. L itu adalah panjang batang, dan X-nya itu adalah pergeseran poros dari pusat massa batang. Gitu ya, sahabat privat. Nah, untuk sahabat privat, ketika sahabat privat butuh guru privat, sahabat privat bisa menghubungi kami di www.ayatprivat.com. Nah, kita pembelajarannya bisa offline ataupun online, di mana bisa guru datang ke rumah atau kita bisa melakukan pembelajaran melalui Zoom atau Google Meeting. Bisa dilakukan secara personal atau mandiri, atau kita buat grup kelas, gitu ya, sahabat privat. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya ke momen inersia terhadap benda tegar. Nah, sekarang untuk memahami sahabat privat, memahami materinya, aku punya contoh soalnya nih ya. Nah, di sini diberikan sebuah batang tipis dengan panjang 4 meter dan bermassa 240 gram seperti gambar berikut. Nah, kurang lebih nanti gambar seperti ini ya. Nanti ada batang tipis di mana massanya 240 gram dan memiliki panjang sejauh 4 meter. Nanti dari sini bakal ditanya nih, misalnya momen inersia batang silinder pusat adalah I sama dengan 1/12 ml pangkat 2. Kira-kira berapakah besar momen inersia batang jika poros 1 meter, jika porosnya digeser 1 meter dari pusatnya terhadap sumbu X, gitu ya. Jadi di sini kan pertama ada sebuah batang ya, dia diputar di tengah, tiba-tiba sumbunya ini digeser sejauh 1 meter. Kira-kira nanti momen inersianya berapa, gitu ya. Nah, untuk mengerjakannya, sahabat privat bisa menggunakan persamaan ini, di mana IX sama dengan IP tambah MX pangkat 2. Nanti sahabat privat tinggal masukin aja nih informasinya, sahabat privat ketahui, di mana IX sama dengan 1/12 ml kuadrat tambah MX pangkat 2. Ya, ini inersia dari si IP ya. Nanti tinggal masukin aja nih angka-angkanya. IX itu sama dengan 1/12 dikali 0,24, ingat diubah ke kilogram, dikali 4 pangkat 2,
ditambah 0,24 dikali pergeserannya, yaitu 1/2. Nanti sahabat privat akan dapatkan IFC itu sama dengan 0,56 kg meter pangkat 2. Gitu ya sahabat privat. Nah, jika sahabat privat menyukai materinya, sahabat privat bisa subscribe kami di Ayo Privat, dan jika sahabat privat mempunyai pertanyaan, nanti sahabat privat bisa menghubungi kami di IG kami ya, di Ayo Kita Privat. Nah, nanti di sini kita bakal belajar bareng-bareng dan pinternya bareng-bareng. Karena kenapa? Pinter itu enaknya bareng-bareng. Terima kasih.